Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, atas nama Jufrento Kemis, Loisa Wamrau, Abigail Melehere, Kajo Situbing, dan Andrianus Urkuta. Di sini kami akan mempresentasikan makalah teori pengambilan keputusan dengan materi tesis rasional dan Bundet rationality. Sebelumnya saya akan menyampaikan atau menyebutkan poin-poin yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama antara dua pandangan, yang kedua pandangan rasional rationality, yang ketiga pandangan Bundet rationality, dan yang terakhir antara rationality, Bundet rationality, dan irrationality. Baik, yang pertama antara dua pandangan. Sebagaimana bangun teori lainnya dalam ilmu sosial, maka teori pengambilan keputusan memiliki sejumlah asumsi. Asumsi pertama adalah manusia rasional yang mendukung kemunculan asumsi pandangan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Asumsi lainnya adalah pandangan peringkat nilai manfaat yang sempurna dalam setiap alternatif solusi. Materi selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh teman saya Abigail Melehere. Pandangan rasional rationality. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan menetapkan beberapa asumsi tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ditetapkan sebagai manusia yang rasional, yang berarti mereka akan mencari tindakan yang paling maksimum dalam meraih manfaat. Selain itu, pengambilan keputusan diasumsikan memiliki pengetahuan dan informasi yang utuh tentang seluruh konsekuensi dari alternatif tindakan yang mereka pilih. Asumsi kedua dikaitkan dengan asumsi tentang tidak terdapatnya sejumlah hambatan dalam mendapatkan informasi bernilai gratis. Terdapatnya pandangan tentang manusia rasional tersebut mendorong kemunculan pandangan selanjutnya tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, pandangan tentang pengetahuan dan informasi yang utuh. Yang kedua, pandangan tentang optimisasi. Yang berikutnya, pandangan Bundet rationality. Bila tesis rasionalitas mengisyaratkan bahwa manusia memiliki akses yang besar dan sempurna terhadap pengetahuan dan informasi, maka rasionalitas yang dibatasi justru menegaskan ketidakmungkinan dan ketidakmampuan manusia untuk memiliki akses secara penuh dan sempurna terhadap dua bahan baku proses pengambilan keputusan tersebut. Keterbatasan atas akses tersebut menjadikan proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara rasional atau mengikuti langkah-langkah yang disyaratkan dalam pandangan rasional seperti berikut. Yang pertama, pengelolaan informasi yang terbatas. Yang kedua, penggunaan aturan praktis dan jalan pintas. Yang ketiga, kepuasan atau satisfying. Yang berikutnya, antara rationality, bounded rationality, dan irrationality. Pandangan rasionalitas mendorong terbentuknya proses pembuatan keputusan yang ilmiah dan rasional. Sedangkan rasionalitas yang dibatasi, irrasionalitas, menghasilkan proses pengambilan keputusan atas dasar pendekatan ilmiah yang disesuaikan. Irasional dalam kajian pengambilan keputusan atau ilmu manajemen tidak menandakan adanya kaitan atau hubungan yang erat antara proses pengambilan keputusan atas wisik suara gaib dari dunia klinik. Yang berikut secara matematis, teori rasionalitas yang dibatasi atau irasionalitas diformulasikan sebagai berikut. BR atau I sama dengan bounded rationality atau irrationality. R sama dengan reflection of, F sama dengan function of, ACC titik I accent information, LCP titik I sama dengan limited capacity to process information, I, EHC sama dengan internal dan external human constraint. Yang keempat, implikasi dari dua pandangan. Pengambilan keputusan dengan demikian akan mengikuti pandangan rationality dan bounded rationality atau irrationality.
Teori dan model yang dibangun akan selalu didasarkan atas dia pemikiran tersebut. Pandangan mana yang hendak dipakai, baik dalam penggunaan teori dan model atau dalam penciptaan teori dan model, maka akan tergantung pada pilihan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan seringkali didasarkan atas konsep teori dan model. Teori dan model yang digunakan ada yang berasal dari pemikiran masa lalu, di mana ide dasarnya masih memiliki relevansi, dana, dan pula yang memerlukan sejumlah modifikasi. Terima kasih.